Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Nazareta dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sekolah. Jadi hari ini saya akan membuat video singkat tutorial mengenai penggunaan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum statistik 01. Baiklah, kita akan langsung masuk ke Excel. Di sini saya sudah siapkan data-data yang akan kita olah di SPSS. Jadi yang pertama kita salin dulu data yang dari sini. Kita copy, lalu kita masuk ke SPSS, lalu kita paste data tadi. Nah, seperti ini. Lalu perlu digarisbawahi bahwasanya di SPSS terdapat data view dan variable view. Data view digunakan untuk menampilkan data, sementara variable view kita gunakan untuk mengolah data. Jadi di sini kita akan mengubah dulu yang var ini data sini. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya kita masuk ke variable view, lalu di kolom name ini kita ubah variabel pertama menjadi responden. Variabel kedua kita ubah menjadi jenis kelamin. Kenapa saya menggunakan underscore? Dikarenakan SPSS tidak dapat menerima spasi. Jadi kalau kita pakai spasi itu bakalan error, nggak kebaca sama aplikasi SPSS-nya. Jadi maka dari itu kita ubah menjadi underscore. Kalau nggak pakai underscore juga boleh. Selanjutnya di variabel ketiga kita ubah menjadi umur. Variabel keempat jadi pendidikan. Variabel 5 menjadi pendapatan. Dan yang terakhir menjadi konsumsi. Nah, setelah begini, maka di data view ini sudah berubah ya tampilannya menjadi nama-nama yang kita ubah di variable view. Jadi di sini kolomnya saya tarik sedikit supaya lebih kelihatan rapi. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke variable view lagi. Di sini ada type atau tipe. Di sini digunakan untuk menjelaskan apa itu data view. Seperti responden, ini jenis tipenya kita gunakan string dikarenakan string itu untuk huruf ya. Responden digunakan huruf semua. Untuk jenis kelamin ya konsumsi kita menggunakan numerik seperti ini ya, numerik. Di sini juga banyak terdapat pilihan lain, menu-menu lain yang kita dapat gunakan di variable type. Namun untuk di sini kita menggunakan dua jenis tipe saja, yaitu string dan numerik. Numerik digunakan untuk angka. Kalau kita klik, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan width ya. Width ini digunakan untuk menentukan jumlah karakter dari variabel. Seperti di jumlah dari keseluruhan huruf nama saya itu ada 15, tapi saya menggunakannya 8 dikarenakan width-nya tidak mencapai 15. Jadi
Untuk contohnya, di sini kita tambahkan width-nya menjadi 20. Nah, selanjutnya kita ubah nama responden ini menjadi lebih panjang. Di sini terlihat nama saya tidak terpotong dikarenakan karakter width-nya cukup 20. Tapi kalau misalnya saya menurunkan jumlah karakternya menjadi 10, maka di sini nama saya kepotong. Yang Zareta tadi tidak ditampilkan lagi dikarenakan jumlah width-nya atau karakternya yang tidak cukup. Jadi karakter ini bisa dibatasi, bisa juga dilebihkan ya teman-teman, sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, di sini saya paskan saja semua width-nya menjadi 10. Nah, setelah ini masuk ke desimal. Desimal, di sini kenapa desimalnya untuk variabel responden 0 dikarenakan seperti yang sebelumnya, responden itu menggunakan huruf bukan angka. Jadi desimalnya otomatis 0 karena tidak ada angka. Nah, untuk jenis kelamin hingga konsumsi ini semuanya dibuatkan desimal atau 2 angka di belakang koma. Jadi karena kita tidak menggunakan desimal, ada baiknya kita nolkan semua desimalnya. Seperti ini. Lalu data view tidak akan memunculkan lagi dua angka di belakang koma. Selanjutnya kita ke label dikarenakan variabel kita tidak menggunakan label. Jadi di sini kita skip labelnya. Lalu kita masuk ke value. Nah, value ini digunakan untuk memperjelas data view. Nah, contohnya seperti jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita tidak ketahui maksud dari angka 2, 1 itu apa. Nah, jadi kita masuk ke variabel view. Di jenis kelamin kita jelaskan bahwasanya kita beri maksud dari value angka 1 ini dengan deskripsi laki-laki. Lalu kita add. Dan selanjutnya angka 2 dengan deskripsi perempuan. Lalu klik OK. Kita kembali ke data view. Di sini kita dapat mengklik ini guys, label view. Kita klik. Nah, di variabel jenis kelamin dia langsung berubah. Yang tadinya angka 21 setelah kita ubah di value dan kita beri keterangan, maka dia bakal kebaca dari maksud angka 2 dan 1 itu. Nah, selanjutnya kita juga bakal mengubah value dari pendidikan. Di sini di sini dapat kita lihat bahwa pendidikan ini sampai 5. Jadi di variabel view kita ubah value ini 1 dengan deskripsi SD. Kita add. Value 2 dengan deskripsi SLTP atau SMP. Lalu kita add. Value 3 SLTA. Value 4 D3. Dan value 5 SMP. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah ya.
Yang tadinya angka, sekarang sudah terbaca oleh SPSS dikarenakan kita sudah mengubahnya. Ini kok nggak berubah ya? Tambah guys. Oh ya, sudah berubah ya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke missing. Nah, di missing ini untuk menandai data yang kosong atau hilang. Seperti ini sudah tertanda ya, si Marni, dia datanya hilang ataupun dia tidak mengisi pendapatan, jadi 999. Ini untuk menandakan angka yang hilang atau tidak diisi di pendapatan dan konsumsi. Di sini kita klik describe missing value, lalu kita ketik 9999, lalu oke. Lalu di konsumsi juga klik describe missing 9999, lalu kita. Nah, lalu selanjutnya di kolom. Untuk kolom ini memberikan penjelasan tentang seberapa besar ukuran dari setiap kolom. Nah, dari sini kita paskan saja semua menjadi 11 ya. Kolom ini guys. Lalu selanjutnya ada like. Like ini digunakan untuk rata tulisan atau tulisan kanan kiri tengah. Seperti ini ada pilihannya ya, rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Jadi kenapa respondennya sudah terbuat rata kiri, dikarenakan penulisan bahasa Indonesia itu dia menggunakan peraturan langsung rata kiri. Nah, jadi dia langsung otomatis rata kiri. Untuk jenis kelamin sampai konsumsi, di sini rata kanan semua. Tapi saya ingin mengubahnya menjadi center atau rata tengah supaya lebih bagus. Selanjutnya ada measure. Measure ini digunakan untuk menentukan skala variabel. Di sini untuk responden kita ubah skalanya menjadi nominal, scale, jenis kelamin juga kita ubah. Untuk jenis kelamin kita ubah juga menjadi nominal, umur menjadi skala, pendidikan di sini kita ubah menjadi ordinal ya, dikarenakan pendidikan itu berjenjang. Pendapatan kita ubah jadi skala juga, konsumsi skala. Baik, di sini datanya sudah kita olah semua. Nah, selanjutnya kita akan buat output deskriptifnya. Bagaimana caranya? Caranya di sini kita klik analyze, lalu di sini masih banyak pilihan lainnya yang bisa kita gunakan. Namun di sini saya akan menggunakan deskriptif statistik. Lalu kita klik deskriptif. Nah, di variable view kita panahkan umur, pendapatan, dan konsumsi. Nah, lalu kita klik option. Di option ini bisa kita centangkan sum, variance, range, SE di karakteris posterior ini kita klik purposes dan synopsisnya. Di sini kita bebas mau klik yang mana saja, namun saya klik semua agar data saya ini deskriptifnya lengkap. Nah, setelah kita centangkan semua, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini data deskriptif statistik saya sudah muncul secara lengkap.
Baiklah, dengan berakhirnya video saya, maka berakhir pula tutorial singkat cara menggunakan SPSS. Sekian video dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.